Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 10, kelas visualisasi data dan informasi RA, akan memaparkan hasil dari analisis tugas besar kami, yakni pada dataset Tokyo dan New York berjudul Analisis Pola Check-in Pengguna di Tokyo dan New York City untuk Strategi Pengembangan Bisnis. Adapun anggota dari kelompok ini yang pertama adalah saya, Ratu Keisha Jasmine Dianova dengan NIM 122450106. Dan ada saya Danang Hilal Kurniawan dengan NIM 122450085. Dan saya Haikal Dwi Saputra dengan NIM 122450067. Oke, baik, selanjutnya. Nah, baik, di sini kami menggunakan dua dataset dari kota-kota yang tergolong besar dari seluruh dunia, di mana dataset kita berupa TKI adalah untuk kota Tokyo dan New York City dan NYC untuk New York City, di mana di sini kami ingin mempelajari pola perilaku check-in pengguna di dua kota tersebut supaya hasil dari pola perilaku tersebut bisa kita gunakan untuk pengembangan bisnis. Nah, di sini dataset ini mencatat aktivitas pengguna dari platform Foursquare selama sekitar 10 bulan dari 12 April 2012 hingga 16 Februari 2013 dengan format datasetnya adalah berupa CSV. Nah, adapun struktur data dari setiap datasetnya memuat yang pertama ada user ID untuk ID anonim pengguna melakukan check-in, kemudian ada venue ID adalah ID unik untuk lokasi check-in, venue kategori ID adalah ID kategori untuk lokasi check-in, yang keempat ada venue kategori name atau nama kategori lokasi check-in. Lalu yang kelima adalah latitude dan longitude, di mana ini menunjukkan koordinat geografis tempat check-in dari pengguna. Yang keenam ada time zone offset adalah perbedaan waktu dengan UTC, dan yang terakhir ada UTC time atau waktu check-in dalam format UTC, di mana UTC merupakan waktu universal terkoordinasi yang memiliki perbedaan dari setiap negaranya masing-masing. Oke, boleh di next. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu dari dataset Tokyo atau TKY, di sini diinisialisasinya, di mana dalam dataset ini memuat dan mencatat data sebanyak 573.700 check-in yang dilakukan di berbagai lokasi di Tokyo, di mana setiap lokasi di dalam dataset ini memberikan informasi seperti yang pertama ada waktu check-in, di mana saat pengguna kapan melakukan check-in di lokasi tersebut. Kemudian ada koordinat lokasi berdasarkan geografi, latitude, dan longitude. Dan pada dataset Tokyo ini memuat lokasi-lokasi publik seperti stasiun kereta, toko ramen, mall, restoran, dan toko elektronik juga lokasi-lokasi publik lainnya. Di mana di Tokyo ada pun zona waktu perbedaan dari UTC adalah di sini dicatat perbedaannya 9 jam lebih cepat dari UTC pada konversi waktu lokal. Nextnya, selanjutnya, adapun di sini kita akan mencari tahu terlebih dahulu dari dataset New York City, di mana di dataset ini terdapat sebanyak 227.428 check-in yang dilakukan oleh pengguna di berbagai lokasi publik di New York City. Seperti kalau di New York banyak sekali pengguna check-in di contohnya tempat bekerja atau office, ada juga tempat hiburan di sini dikategorikan sebagai bar, kemudian di rumah sendiri atau home private, dan juga tempat umum lokasi transportasi umumnya stasiun kereta. Nah, pada New York, adapun perbedaan waktu dengan UTC adalah 4 jam lebih lambat dari UTC berdasarkan konversi waktu ke lokal di New York City. Baik, selanjutnya ada informasi dataset. Yang pertama ada dataset untuk Neo City. Terdiri dari 8 kolom. Yang pertama itu ada user ID yang bertipe data integer adalah angka mutlak. Yang kedua adalah tipe data yang bisa diinputkan melalui website Foursquare. Yang pertama adalah venue ID, venue kategori ID, sama venue kategori. Yang bertipe data itu objek. Yang berikutnya ada latitude dan longitude yang bisa dibaca dengan situs web berupa
visualisasi map dengan kode float 64 yang merupakan angka yang bersifat desimal atau koma. Selanjutnya itu ada time zone offset merupakan perbedaan waktu dari tiap daerah yang diobjekkan. Karena di sini New York adalah -240, jadi datanya adalah integer atau angka mutlak. Terakhir yaitu UTJ timestamp, yaitu data yang berbentuk tanggal yang merupakan data objek berupa data karakter. Berikut pun dengan data TKY yang memiliki tipe kolom yang sama dengan tipe-tipe data yang sama. Dan terlihat bahwa tidak ada satupun data yang tidak terisi atau data yang hilang. Selanjutnya, pre-processing dataset. Yang pertama-tama kita tentunya mencek missing value, tapi karena di info data value-nya itu terisi semuanya dan tidak ada data yang aneh, maka hasilnya adalah nol. Berikutnya, ada melihat zona waktu yang tidak sesuai. Karena pada data NYC adalah -240 dan pada waktu di musim dingin yaitu -300, jadi kita cuma memilih data waktu yang sesuai dengan waktu tersebut. Padahal pada output ada 10 tipe data waktu, maka yang lainnya itu tidak perlu dimasukkan. Sebanyak 456 baris tidak perlu dimasukkan, lalu kita hapus barisnya. Begitupun dengan Tokyo, karena di dalam waktu Tokyo hanya plus 9 UTC, yaitu plus 450, maka yang lainnya juga dihapus. Selanjutnya kita cek jumlah check-in. Hal itulah yang kita operasikan untuk visualisasi. Selanjutnya saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, nah dari data set yang udah dijelaskan oleh Jasmine dan tadi proses pre-processingnya oleh Haikal, kita tuh sebenarnya mau ngapain sih di sini gitu dengan kedua data set tersebut. Nah, ide cerita yang kami angkat itu yaitu mengangkat nanti tema yang akan divisualisasikan itu apa aja dari yang tadi kita mau ada ide bisnis. Nah, kita ingin mengetahui yang pertama itu kapan waktu check-in tertinggi di masing-masing kota. Nah, fungsinya tuh buat apa sih? Informasi ini nanti membantu yaitu operasional berdasarkan puncak aktivitas, misalkan di titik jam 10 nanti paling banyak, berarti otomatis di jam 10 tersebut nanti kita akan menyusun strategi. Yang kedua, apa kategori tempat yang paling sering dikunjungi di Tokyo dan New York gitu. Nah, dari tempat yang nanti diketahui itu, kita bakal bisa menganalisis misalkan preferensi pelanggan di tempat A itu tuh lebih prefer ke apa gitu. Dengan misalkan dia nanti di restoran ataupun kafe dan sebagainya. Kemudian lanjut ke yang ketiga, pertanyaan visualisasi yang ketiga. Bagaimana pola geografis check-in di kedua kota? Kan datanya tersebar misalkan di New York City. Itu polanya seperti apa? Dia membentuk pola bagaimana? Misalkan di titik A itu lebih banyak, yaitu karena nanti ada apa di kota A tersebut. Lanjut, visualisasi keempat ataupun dari ide yang kami angkat yaitu bagaimana distribusi check-in pada kategori tempat tertentu seperti restoran atau pusat perbelanjaan. Nah, jadi distribusinya nanti gimana pola misalkan intensitas kepadatannya atau seperti apa. Oke, lanjut. Nah, di sini ada untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yang pertama, waktu check-in tertinggi di masing-masing kota. Nah, di sini yang grafik biru ini itu untuk New York City dan grafik yang berwarna oranye ini untuk Tokyo. Jadi kita cek dulu yang pertama untuk New York City. Nah, grafik pada New York City itu menunjukkan distribusi dari jumlah berdasarkan jam di kota New York. Jadi di sini kita udah konversi dari jam ini ya, jam 0 kita buat sampai dengan 23 ataupun 24. Nah, kita bisa melihat pada rentang pukul jam 00 ataupun 24.00. Nah, itu pola check-in-nya tinggi. Mereka sekitaran di angka 14.000. Kemudian dilanjut di dini hari jam 1. Itu menurun sekitaran 11.000. Dilanjut lagi ke jam 2 dini hari sampai dengan jam 7. Nah, itu polanya semakin menurun dari 12.000 ke 11.000, kemudian 9.000 dan selanjutnya. Nah, kemudian kurva ini berbalik arah ketika sudah jam produktif. Misalkan ya ini tadi jam 8.
jam 8 pagi, otomatis orang mulai beraktivitas tuh di situ. Kurvanya mulai naik dari ini kepadatan check-in berdasarkan jam. Oke, misalkan di jam 9 dia mulai naik di angka kisaran 3.000. Kemudian di jam 10 dia naik di kisaran angka 5.000. Jam 11 dia naik di kisaran angka 9.000 dan seterusnya. Kemudian mengalami penurunan itu ketika jam istirahat. Nah, di sini jam 1 ya, itu mulai penurunan dari yang sebelumnya jam 12. Kemudian ini mulai naik lagi ketika jam 15 sampai dengan jam 17 ataupun jam 5 sore. Kemudian naik terus sampai jam 23. Nanti akan kita jelaskan kenapa naik di malam hari gitu di kota New York City. Oke, lanjut ke data Tokyo. Visualisasi yang dibuat sama aja. Kita menggunakan bar plot seperti ini ya dengan line chart. Nah, di sini kita lihat dari dini hari dulu, jam 24.00. Itu polanya sekitaran berapa ini? 2.800 lah. Kemudian jam 1 dini hari tambah nurun, dia sampai jam 3 mulai mengalami kenaikan. Kemudian dia mengalami fase penurunan yang intens itu di jam 5 pagi. Lalu naik hingga jam 9. Ini sampai dengan sekitaran kurang lebih 6.000 ya datanya. 60.000, sorry. Nah, di sini pola paling puncaknya itu 60.000. Itu kenapa nanti akan dijelasin juga. Nah, kemudian setelah melewati jam 10 ini mengalami tren pola penurunan hingga jam 17 gitu. Kemudian mengalami tren pola kenaikan juga setelah jam 20, jam 21, 22 hingga 23. Oke, lanjut. Visualisasi ini tuh menunjukkan gitu. Untuk waktu check-in tertinggi di masing-masing kota itu jam berapa? Kita jawab. Di New York City, itu waktu tertingginya jam 23.00. Sekitaran jam segitu. Kenapa? Ya karena nanti ada suatu tempat gitu yang akan kita jelaskan dan itu melatar belakangi semuanya. Kemudian di Tokyo juga itu paling tinggi yaitu pada rentang pukul 9 hingga 10 pagi hari. Oke, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Ratu Kaisa Jasmine, dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya adapun adalah visualisasi untuk menjawab yang kedua. Mohon maaf saya ulang karena ada terkendala. Jadi di sini adalah visualisasi yang akan menjawab untuk ide cerita atau pertanyaan yang kedua mengenai kategori tempat yang paling sering dikunjungi di kota Tokyo dan New York, di mana di sini akan dua variabel yang berkorelasi. Nah, di sini yang pertama adalah visualisasinya di mana digambarkan secara data per hari sehingga diberikan sumbu X-nya adalah untuk variabel waktu mulai dari pukul 00 atau pukul dini hari hingga menuju 23.59. Nah, yang pertama di bagian New York City di sini bisa kita lihat untuk heat map intensitas atau frekuensi datanya kita artikan jika ya warnanya semakin cerah atau semakin muda maka tidak terlalu banyak frekuensi data di waktu atau di matriks tersebut. Namun ketika warnanya semakin pekat, maka bisa kita artikan banyak sekali pengguna yang check-in di lokasi tersebut pada jam tersebut. Nah, kita mulai dari data yang pertama adalah untuk lokasi bar, di mana umumnya bar atau tempat hiburan memang dikunjungi di malam hari, dan ini juga menunjukkan data yang valid, di mana di kota New York, bar lebih banyak dikunjungi dari mulai pukul 10 malam hingga menuju pukul pagi hari di sekitar pukul 4 hingga pukul 5. Namun di siang hari tempat hiburan akan sepi dikunjungi. Nah, kemudian pada coffee shop juga di sini dikunjunginya sesuai mungkin dengan waktu produktif di kota tersebut, yaitu di siang hari di sekitar pukul 11 hingga pukul 2 siang. Nah, kemudian untuk tempat membeli makanan dan minuman di sini tidak terlalu sering dikunjungi. Adapun sama halnya juga dengan tempat berolahraga, kemudian home private di sini banyak juga menunjukkan bahwa tidak terlalu banyak pengguna berada di rumah
lebih banyak ketika waktu malam hari. Nah, namun dari dataset New York City ini kita bisa melihat frekuensi data lebih banyak berkumpul pada lokasi yang sering dikunjungi. Ini adalah lokasi di tempat kerja atau di office, di mana di sini cenderung banyak dikunjungi pada pukul 11 hingga pukul sore hari menuju pukul 4 dan 5 sore. Namun di pagi hari, kegiatan untuk bekerja belum dimulai di kota New York. Nah, kemudian di sebelah kanan ada untuk kota Tokyo. Di Tokyo di sini sama juga digambarkan mulai dari pukul dini hari 00 hingga 23.59 atau dalam satu hari. Nah, di sini untuk di Tokyo sendiri kita bisa lihat kategori tempat yang paling sering dikunjungi adalah paling pertama adalah sama di subway atau adalah tempat untuk membeli makanan kalau di Jepang. Nah, kemudian ada juga di sini lokasi transportasi umum, salah satunya adalah stasiun kereta dan menunjukkan waktu-waktu kepadatan ketika pukul di pagi hari sampai dengan siang hari, kemudian menuju sore hari di stasiun kereta sudah mulai berkurang dari kepadatan pengguna check-in-nya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kalau tadi adalah visualisasi secara harian, sehingga kita bisa analisis di jam berapa kota New York dan Tokyo ramai dikunjungi di salah satu lokasi-lokasi publiknya. Nah, di sini kita akan memvisualisasikannya secara mingguan, sehingga kita bisa lihat umumnya di hari apa lokasi tersebut bisa banyak dikunjungi oleh para masyarakat di sana. Nah, di sini kita ambil dari visualisasi yang New York terlebih dahulu, di mana di New York adalah masih sama. Di sini intensitas yang paling banyak dikunjungi adalah tempat hiburan. Maka kita bisa menganalisis bahwa masyarakat di sana cenderung lebih suka pergi untuk berhibur dan lebih didominasi pergi ke tempat hiburan itu di hari weekend. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini check-in yang kurang dikunjungi adalah di beberapa tempat seperti coffee shop, food and drink shop, terus kemudian fitness center atau tempat olahraga, terus juga ada lingkungan setempat atau neighborhood, ada juga taman dan juga train station. Nah, dua tempat yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat adalah salah satunya kantor, yang mana di sini bisa dilihat intensitasnya padat juga di hari weekday atau dari Senin sampai dengan Jumat sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita di sini juga. Dan di sini bisa dilihat bahwa masyarakat New York juga lebih sering berdiam diri di rumah karena pada matriks home atau private cenderung menunjukkan warna yang lebih pekat. Nah, kemudian kita bergeser sebelah kanan ke data untuk kota Tokyo. Nah, di sini untuk kota Tokyo sama halnya seperti dengan visualisasi yang harian, di mana di Tokyo ini akan tempat yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat adalah transportasi umum, karena yang kita tahu bahwa di negara Jepang mereka lebih senang untuk berpergian atau kemana-mana menggunakan transportasi umum, sehingga salah satu bagian bentuk transportasi umum yang kami pakai adalah stasiun kereta. Maka di sini data yang paling padat dikunjungi oleh masyarakat Tokyo mulai dari Senin atau sampai Minggu atau dalam satu minggu adalah stasiun kereta, karena mereka menggunakan transportasi umum sebagai moda utama transportasi di kotanya. Sedangkan tempat-tempat lain berdasarkan warna pada matriks heat map-nya dapat kita lihat tidak terlalu sering dikunjungi atau bahkan ada yang menunjukkan warna yang sangat sangat rendah, sehingga memungkinkan bahwa tempat-tempat tersebut sangat minim untuk dikunjungi oleh penduduk di negara Tokyo. Oke, Selanjutnya bisa dilanjutkan kembali. terima kasih Jasmine. Oke, selanjutnya yaitu untuk pola geografis check-in di kedua kota. Nah, tadi kan kita tahu tuh datasetnya ada dua. Nah, polanya tuh gimana sih? Ini pola kasarnya dulu, nanti pola yang lebih halus kita akan tampilkan selanjutnya. Nah, pola kasarnya di sini kami menggunakan yaitu scatter plot untuk kota New York yang warna biru. Kemudian untuk yang Tokyo itu berwarna merah. Nah, di sini tuh kita tuh tahu persebarannya gimana. Kita kan tahu tuh kalau di New York ada ini ya, sungai. Apalagi di samping sungai itu ada kota yang lumayan ramai. Bisa dilihat di sini pekat banget di kota New York. Kemudian di Tokyo, ini pusat kota Tokyo ada di sini. Kemudian bisa dilihat juga persebarannya. Seperti brand ya ataupun otak ini. Nah, lanjut.
Kita akan jelaskan di sini, yaitu pola geografis check-in di New York City menggunakan library volume. Oke, dari sini kita menggunakan library volume. Lebih tepatnya mungkin akan saya share screen setelah ini. Nah, di sini kita tahu, ini kan ada apa tulisan ya, ataupun ada pola gitu merah oranye. Misalkan angka 2270 itu nanti melambangkan apa sih? Nah, jadi itu pola itu melambangkan yaitu banyaknya check-in. Misalkan di titik itu ada sekitar 2270 yang check-in. Nah, kemudian nanti kita perbesar skalanya maka akan seperti yang di samping ini. Mungkin akan saya share screen setelah ini. Oke, sebentar. Apakah share screen-nya udah terlihat, teman-teman? Halo? Udah, oke. Sudah. Nah, di sini kami ya membuat visualisasi gitu menggunakan volume, library volume, yaitu dia bisa menampilkan maps gitu. Kita pertama import library volume, kemudian marker cluster ya, nanti yang warna oranye itu. Kemudian setelah itu kita langsung aja nih ke prakteknya. Nah, ini peta di New York City. Tadi New York City datanya itu adalah 227.428 check-in. Ketika kita perbesar, nah, maka dia akan bersebar lagi nih. Misalkan kita yang paling banyak di sini kita tuju misalkan yang ini ya, 237.079. Nah, kita klik lagi. Nah, kemudian dia nyebar, nyebar lagi. Kita klik aja sembarang misalkan di titik ini senilai check-in-nya yaitu sebanyak 2194. Kita klik lagi. Nah, skalanya diperbesar lagi. Kemudian kita mau nih pilih tempat yang mana, misalkan ya pola aktivitasnya di sini ya. Klik aja. Nah, misalkan tadi taman gitu. Taman kan tadi juga lumayan banyak. Nah, kita klik. Oke, skalanya kita perbesar. Nah, jadi di taman ini yaitu sebanyak 53 yang check-in. Nah, kita bisa lihat pola buletan biru ini menggambarkan masing-masing ID check-in-nya gitu. Sebanyak 53. Begitupun kalau yang lainnya, misalkan kita klik yang ini 8, berarti dia ada di 8 check-in di titik itu. Oke. Kemudian misalkan tadi yang ramai di bar, itu di pusat kota ya. Klik aja misal di sini. Nah, misalkan di sini ya. Itu lumayan ramai juga di tempat ataupun pusat perbelanjaan ini ya. Di sini kan ada logonya ini. Sebanyak 21 yang check-in. Apa ini? Wah, 9 menit lagi ya. Oke, oke. Setelah itu lanjut ke Tokyo. Oke, bisa dilihat ini maps dari Tokyo menggunakan volume yaitu tadi sebanyak 573.703 check-in. Nah, langsung aja kita percepat. Zoomnya ternyata nggak ini premium, teman-teman. Nah, ini kan banyak rel kereta. Bisa kita lihat ya. Yang hitam ini tuh rel kereta. Kita klik aja di sini. Nah, ini menunjukkan rel kereta. Dia padat banget. Klik aja. Nah, ini stasiun kereta. Nah, misalkan di stasiun apa ini tulisannya Jepang ya. Mohon maaf kami nggak bisa membaca gitu. Nah, kita klik. Nah, dia sampai kayak gitu teman-teman. Nah, misalkan ini. Banyaknya check-in di kereta ataupun stasiun kereta yaitu sebanyak 157. Karena di Jepang identik dengan etos kerja yang tinggi ya. Jadi mereka berbondong-bondong mau bekerja juga ada kereta bus yang mempengaruhi kereta bus, kereta cepat mempengaruhi ini ya. Banyaknya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Bisa dilihat ini di Jepang, mayoritas padatnya itu adalah di stasiun kereta. Oke, bisa dilihat ini. Oke, mungkin itu saja visualisasi yang dari volume. Setelah ini boleh dilanjutkan kepada rekan saya. Akan saya share screen lagi ya. Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat? Udah terlihat belum? Udah. Oke, lanjut. Sudah.
Ini tadi kita udah jelaskan juga bahwa titik merah ini melambangkan check-in gitu. Ini tadi di Tokyo. Kemudian lanjut ini akan dijelaskan oleh rekan saya Haikal Dwi Saputra. Dipersilakan. Saya akan melanjutkan penjelasan pertanyaan dari visualisasi. Yang terakhir yaitu adalah distribusi check-in pada kategori tempat tertentu seperti restoran atau pusat perbelanjaan. Di sini kita penggambarannya hanya dari top 10 tempat yang sering dikunjungi oleh tiap kota. Yang pertama yaitu adalah banyaknya tempat yang memiliki kategori yang sama. Kita lihat yang paling tertinggi itu adalah ada bar, terus ada office, ada home, ada food and drink shop, ada bus station, ada clothing store, ada medical center, coffee shop, pizza, plus, dan American restaurant. Dan kita bandingkan, yang kita pilih bandingkan yaitu banyaknya orang yang check-in atau orang yang berbeda melakukan check-in. Kita lihat yang pertama juga yaitu adalah bar, yang kedua itu ada food and drink stop, American restaurant, coffee shop, park, pizza place, office, movie theater, clothing store, dan hotel grade outdoor. Nah, di sini ada beberapa kategori yang memiliki tipikal nilai yang sama, yang di mana tempatnya banyak, terus pengunjungnya juga banyak, pengunjung yang berbeda. Namun ada beberapa tempat juga yang tidak sebanding dengan hal itu. Contohnya dengan American Restoran yang di mana jumlah pengunjung yang berbeda lebih banyak dengan dari tempatnya. Di situ banyak pengunjung yang berbeda yaitu 818 orang, sedangkan pada tempatnya hanya 716 tempat. Hal ini bisa menjadi peluang bisnis untuk mendirikan tipikal bisnis seperti American Restoran pada di kota New York ini. Berikutnya ada misalnya urutannya berada yang berbeda dengan antara kategori tempat dengan kategori pengunjung yang berbeda. Contohnya yaitu ada food and drink stop di mana pada urutan tempat dia memiliki urutan yang nomor 4, sedangkan urut pengunjung ada di urutan nomor 2. Ini juga bisa menjadi potensi peluang bisnis untuk dilakukan pendirian tempat makan dan minum di kota tersebut. Selanjutnya kita pindah ke kota Tokyo. Kota kedua yaitu Tokyo dengan plot diagram berwarna biru. Selanjutnya untuk kategori tempat Tokyo yang paling banyak di sini yaitu adalah Japanese restoran dengan 5.555, diikuti dengan bar, ramen atau noodle house, terus selanjutnya convenience store, ada cafe, food and drink shop, Chinese restoran, train station, coffee shop, dan Italian restoran. Terus kita bandingkan dengan banyaknya pengunjung di kategori tempat tersebut yang diuruti yang pertama ada train station, Japanese restaurant, ramen atau noodle house, subway, bar, electronic store, mall, cafe, food and drink stop, dan fast food restoran. Di sini sangat jauh banget perbandingan banyak tempat dengan banyak pengunjung yang berbeda. Kita lihat cuma beberapa saja yang termasuk dalam kategori di sini, misalnya ada train station atau Japanese restaurant. Dan kita lihat juga bahwa Sensation lebih banyak dikunjungi tempatnya, sedangkan tempatnya sendiri sangatlah sedikit, berada di urutan nomor 8. Hal itu bisa menjadi peluang bisnis untuk didirikan di kota tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui, transportasi umum adalah bagian dari bisnis pemerintah. Jadi, kita harus melakukan kerjasama hanya pada pihak-pihak pemerintah di daerah tersebut. Selanjutnya, yang adalah Electronic Store yang memiliki pengunjung yang lebih tinggi yaitu 1.634, sedangkan tempatnya sendiri hanyalah 1.164 tempat. Hal ini bisa menjadi bisnis swasta yang bisa kita kembangkan di kota Tokyo yaitu Electronic Store. Selain dari pemaparan di atas, sangat sulit untuk mengimplementasikan peluang bisnisnya. Lalu banyak aspek lainnya harus dipertimbangkan dari membangun bisnis lain dari pemaparan di atas, misalnya total check-in dalam rentang waktu tertentu. Dan terlihat pada data yang kedua bahwasanya tempat yang sering dikunjungi juga transaction sebanding dengan jumlah pengunjungnya juga.
Lalu penyebaran lokasi strategis yang belum terpati melalui analisis grafik geospasial dan map juga penting untuk menganalisa bisnis apa saja yang perlu didirikan. Selanjutnya, selain terpasti di atas, hanya dalam bentuk 10 besar saja, belum menganalisis segala kategori yang ada. Maka untuk menganalisis segala kategori, kita memerlukan visualisasi yang lebih kompleks lagi, misalnya scatter plot dan analisis map lainnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai analisis yang telah kami lakukan pada dataset Tokyo dan New York City, di mana harapannya untuk para pendengar bisa dapat memanfaatkan analisis kami berdasarkan lokasi-lokasi yang telah kami sampaikan, tingkat kepadatan penggunanya ataupun tingkat minimnya pengguna check-in di sana, dapat untuk mendirikan bisnis yang serupa atau bisnis yang dapat mendukung tempat-tempat yang penuh dengan keramaian. Cukup sekian. Uh, Penyampaian tugas besar visualisasi data dan informasi dari kelompok 10 kelas VDIRA. Mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan dalam penyampaian dan pemaparan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.